memahami kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup beribadah yang berpusat pada Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 47, Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dasar, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya sela. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah sebenarnya itu merupakan penyerahan semua sifat kita ini kepada Tuhan. Kalau ibadah yang kita lakukan itu kita tidak lakukan dengan cara ini, maka ketika kita datang kepada Tuhan dengan sifat yang buruk, kembali lagi dengan sifat yang sama, tidak pernah berubah-berubah. Oleh karena itu kita perlu memahami bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu sebenarnya merupakan suatu cara kita menyerahkan sifat kita kepada Tuhan. Ibadah itu menyelamatkan kita dari pribadi yang mementingkan diri sendiri dan menjadikan kita pribadi yang mementingkan Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua ini diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan saya percaya jika kita mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka segala jenis berkat Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Baik itu berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran dalam Roh Kudus. Itu merupakan berkat-berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita ketika kita mengutamakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan itu Dia sangat mengasihi kita sekalian, maka Dia menginginkan agar kita itu hidup sesuai dengan desain yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita sekalian. Tuhan mempunyai rencana dan Dia mendesain kita sekalian agar kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan itu mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan kita supaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan yang beribadah, yang berpusat kepada Tuhan itu, maka kita sedang membiarkan diri kita untuk hidup sesuai dengan desain Tuhan. Apa artinya hidup beribadah yang membawa kehidupan kita berpusat kepada Tuhan? Apa langkah-langkah yang harus kita jalankan supaya kita sampai pada kehidupan yang beribadah dan berpusat pada Tuhan. Dalam Mazmur 47 ini, Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana kita membawa hidup kita ini sebagai suatu hidup yang berpusat pada Tuhan dalam kehidupan ibadah kita.
Tuhan mengundang kita sekalian untuk menyembah Tuhan. Dalam Mazmur pasal 47 ini, pemazmur mengungkapkan kepada kita sesuatu yang begitu emosional. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan itu, kita harus menjadikan penyembahan kepada Tuhan itu sebagai prioritas kita. Kita harus menjadikan penyembahan kepada Tuhan itu sebagai gaya hidup kita sekalian. Ada suatu kegembiraan yang besar dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, karena kita mengagungkan Tuhan yang nyata karyanya dalam kehidupan kita yang luar biasa. Alkitab mengatakan ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan, oleh karena di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan menyatakan keagungan dan karyanya yang luar biasa dalam hal menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kaki kita. Firman Tuhan berkata, kepada kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan setan-setan demi nama Yesus Kristus. Kepada kita Tuhan sudah memberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita mengagungkan Dia, itu berarti kita mengakui karyanya yang dahsyat dalam kehidupan kita, yang memungkinkan kita bisa menaklukkan setan-setan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan dalam Mazmur ini, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, ini sebenarnya merupakan suatu cara yang Tuhan ungkapkan bagaimana kita menyatakan ekspresi kita dalam penyembahan kepada Tuhan dalam bentuk lahiriah kita. Tuhan menyatakan di sini bertepuk tanganlah. Jadi ibadah itu merupakan sesuatu yang di dalamnya kita juga dapat menggunakan semua apa yang ada dalam tubuh kita ini untuk kita ekspresikan kepada Tuhan dalam penyembahan kepada Dia. Termasuk di dalamnya bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Tuhan. Saudaraku yang kasih, ibadah itu merupakan juga penggunaan emosi untuk mengekspresikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita dapat memberikan penghormatan kepada Dia yang kita ungkapkan melalui sorak-sorai, tepuk tangan, elu-elukan Allah yang kita lakukan, yang merupakan pelepasan emosi yang nyata dalam tindakan lahiriah kita yang keluar dari kedalaman hati kita. Jadi saudara, kalau bertepuk tangan itu harus tepuk tangan sungguh-sungguh. Kalau melompat, lompat sungguh-sungguh. Kalau nangis, nangis sungguh-sungguh. Kalau tertawa, tertawa sungguh-sungguh. Kalau berkhotbah, berkhotbah sungguh-sungguh. Memimpin pujian sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita emosi bukan hanya sekedar kita antusias dengan hobi-hobi kita, tetapi supaya kita antusias menyembah Tuhan. Saudara, kalau penyembahan kepada Tuhan itu hanya dengan logika kita, tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan kehendak, itu bukan penyembahan. Penyembahan itu meliputi semuanya. Emosi kita, kehendak kita, dan akal budi kita. Kita gunakan semua untuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi ketika kita
menggunakan emosi kita, kita gunakan itu sebagai suatu pelepasan emosi untuk mengagungkan Dia, Tuhan, Raja dan penguasa yang satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki pelepasan emosi yang tepat dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka dengan jalan itu kita membawa hati nurani kita kepada kekudusan Tuhan. Dengan jalan itu kita memelihara pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Membersihkan imajinasi kita dengan keindahan hadirat Tuhan. Membuka hati kita untuk cinta kepada Tuhan. Menyerahkan semua dalam hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan tujuan Tuhan. Dan semua itu bermuara pada pujian dan penyembahan kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang kita lakukan ini semua dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan ibadah yang berpusat pada Tuhan. Langkah pertama yang kita lakukan itu, kita jadikan pujian penyembahan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Dengan jalan itu saudaraku yang kasih, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita menyerahkan diri kita untuk melakukan tujuan Tuhan. Dan kita menyerahkan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, pada saat seseorang menyembah kayu atau batu, maka orang itu akan menjadi seperti kayu batu yang dia sembah itu. Dan dalam arti yang positif, kalau kita menyembah kepada Tuhan, yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus, maka kita akan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Dia. Karena itu mari kita gunakan semua yang ada pada kita. Kita gunakan itu untuk menyatakan sembah sujud kita kepada Tuhan. Kalau kita bertepuk tangan, elu-elukan Dia, lakukan itu dengan segenap hati. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati.